Guys, pada sibuk gak? Abis ini kita bahas mazhab sosiologikal jurisprudensi yuk. Boleh guys, mau nggak? Ada waktu nggak? Boleh. Yuk. Yuk. Perlu waktu lo? Oke. Selamat datang kembali para pendengar kita di ruang diskusi hukum. Sekarang kita akan membahas suatu topik yang cukup menarik mengenai mazhab sociological jurisprudence, atau dalam bahasa sederhananya adalah pendekatan sosiologi dalam ranah hukum. Nah, kali ini saya nggak sendirian nih. Saya mahasiswa dan beberapa teman saya yang akan kita bahas mengenai mazhab sociological jurisprudence tersebut. Nanti akan saya kenalkan diri saya sendiri. Saat ini saya sebagai mahasiswa Universitas Pamulang. Nama saya Sebastian Wirasandi. Saya sudah di semester 8. Nanti akan saya perkenalkan satu persatu teman-teman saya. Yuk kita kenalan. Halo, saya Tengku. Saya lebih tertarik di bidang sosiologi hukum dan bagaimana hukum berinteraksi dengan perubahan sosial. Halo, nama saya Saifuddin. Saya tertarik meneliti penerapan mazhab ini dalam praktek hukum di Indonesia, terutama di peradilan. Terima kasih. Halo, saya Masrin. Saya aktif dalam organisasi Bantuan Hukum Kampus dan aktif juga dalam penelitian sosiologi hukum. Terima kasih. Hai, aku Febriani Rahma dari mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pamulang semester 8. Sekarang di ruang diskusi hukum kita langsung lanjut aja untuk diskusi mengenai sociological jurisprudence. Kita langsung tanya aja langsung ke Bang Masrin. Bang Masrin. Baik, Bang Masrin. Ya. Tadi Bang Masrin ini aktif di organisasi Bantuan Hukum, betul ya? Betul ya. Jadi dari pengalamannya Bang Masrin, coba kasih pandangan ke para pendengar kita nih. Jadi pendekatan sosiologi jurisprudensi ini relevan nggak nih di dalam advokasi masyarakat? Menurut Bang Masrin bagaimana? Ya, sangat relevan ya. Karena sosiologi hukum itu memandang bahwa hukum lahir dari kebutuhan masyarakat. Artinya, di mana hukum yang ada harus disesuaikan dengan nilai, budaya, dan norma yang berlaku atau yang berkembang atau yang bertumbuh di dalam masyarakat. Di mana dengan pendekatan sosiologi hukum tidak hanya dilihat dari hukum positivisme, yaitu hukum yang berlaku di masyarakat, tetapi bagaimana supaya hukum itu berguna bagi masyarakat. Jadi di sini kita memandang dari perspektif sosiologi bahwa hukum itu digunakan untuk mencari titik ideal antara hukum dan masyarakat. Jadi hukum itu digunakan sebagai pilihan alternatif terakhir. Sebagai contoh ya, dalam sengketa tanah adat, di mana dalam sengketa tanah adat ini dapat diselesaikan dengan musyawarah atau secara hukum adat yang berlaku, tidak langsung dibawa ke pengadilan seperti itu. Oke, berarti pendekatan sosiologi ini membantu masyarakat untuk lebih memahami mengenai hukum dari perspektif sosial dan keadilan, betul ya? Iya, betul. Karena hukum itu akan dianggap hukum itu efektif jika
hukum itu sesuai dengan realitas sosial yang ada di dalam masyarakat. Artinya hukum itu atau undang-undang secara dinilai secara sosial atau berlaku itu di mana hukum itu dapat dirasakan oleh masyarakat. Artinya keadilan itu dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat tersebut. Sehingga hukum itu mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat, bukan hukum yang mengikuti masyarakat seperti itu. Jadi hukum itu diciptakan atau lahir dari kebutuhan masyarakat tersebut seperti itu. Oke, paham. Terima kasih atas pandangannya Bang Masrin. Jadi terkait dengan mazhab sosiologikal jurisprudence nih Bang Sebastian. Bang Sebastian nih boleh dijelaskan secara singkatnya aja nggak terkait dengan mazhab sosiologikal jurisprudence itu sendiri? Oke, mazhab sosiologikal jurisprudensi ini adalah pendekatan hukum mengenai sosial. Jadi lebih kepada sosial ya, karena yang kita kenal tokoh utama yang cukup terkenal ya, dia seorang pemikir hukum dari Amerika Serikat, yaitu adalah Rousseau Pound. Oke, menurut Pound, hukum itu adalah alat rekayasa sosial, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah law is a tool of social engineering. Menurut Pound, hukum itu bukan hanya sekumpulan aturan, akan tetapi juga instrumen atau alat untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan sosial. Itu menurut saya. Gitu ya. Jadi bukan sekedar logika teks aja ya, tapi memang ada unsur di dalamnya ya. Seperti itu ya Mas? Betul. Jadi menurut Rousseau Pound itu ya, kita kalau hanya berdasarkan hukum itu dari sisi normatif saja, itu akan kehilangan makna sesungguhnya. Jadi makna sesungguhnya akan hilang karena fungsi hukumnya tidak mengena sama sekali. Karena kan harus melihat berdasarkan sosial ya. Kita harus berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Gitu ya. menurut saya. Makasih ya Mas Sebastian. Oke, sekarang Bang Tengku nih. Bang Tengku ini kan lebih ke arah sosiologi hukum ya. Nah, menurutnya Bang Tengku, apa sih yang menarik dari pendekatan sosiologis ini? Baik Bang Abes, yang menarik adalah bagaimana mazhab ini menempatkan masyarakat sebagai pusat dari sistem hukum. Hukum itu lahir dari kebutuhan sosial dan karenanya harus mencerminkan nilai sosial yang berkembang. Selain Ross Pound, ada juga Eugene Ehrlich yang terkenal dengan istilah living law. Hukum yang hidup di tengah masyarakat yang kadang tidak tertulis tapi benar-benar berfungsi. Oh, jadi ada hukum tertulis yang memang hidup di tengah-tengah masyarakat. Iya, dan itu yang seringkali jadi sumber ketegangan. Banyak peraturan hukum yang ideal di atas kertas tapi gagal diterapkan karena tidak sesuai dengan kenyataan sosial. Oh, baik. Terima kasih Bang Tengku nih. Oke, siap. Nah, sekarang ada Bang Saifuddin. Nah, Bang Saifuddin tadi kan tertarik mengenai bagaimana mazhab ini diterapkan di Indonesia. Ya, boleh nggak kasih contoh konkret mazhab sosiologi hukum ini khususnya di Indonesia? Silakan. Baik, terima kasih Bang Sebastian. Nah, tentu saya ingin membahas bagaimana mazhab sosial jurisprudence diterapkan secara konkret di Indonesia, khususnya melalui konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, atau bisa disebut adalah law as a tool of social engineering. Nah, seperti itu. Social jurisprudence itu yang dipelopori oleh Rousseau Pound dan di Indonesia dikembangkan oleh tokoh seperti Muchtar Kusumacaja, berpandangan bahwa hukum harus selalu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat, living law.
Misalnya dalam praktek peradilan hukum di Indonesia sendiri sekarang mulai menerapkan prinsip keadilan restoratif. Ini sejalan banget dengan semangat mazhab sosiologis. Karena fokusnya bukan cuma menghukum pelaku, tapi juga memulihkan hubungan sosial antara pelaku dan korban dan masyarakat tentunya. Contohnya dalam kasus anak berhadapan dengan hukum pendekatan yang digunakan bukan represif, tapi rehabilitatif seperti itu, Bang Sebastian. Oke, jadi hukum itu ya kurang lebih bisa berfungsi sebagai menyembuhkan ya, bukan hanya sekedar menghukum ya. Iya benar. Dan itu menunjukkan bahwa hukum bisa menjadi alat rekayasa sosial yang sangat positif tentunya. Seperti itu. Oke, makasih pandangannya nih. Sama-sama. Nah, yang terakhir nih, Kak Febri. Ya. Kak Febri, menurut Kak Febri ya, kan Kak Febri kan meneliti tentang era digital dan filsafat hukum. Nah, menurut Kak Febri masih relevan nggak sih pemikiran Roskilde Pound di zaman sekarang ini? Menurut Kak Febri gimana? Kalau menurut Febri ya, menurut aku justru semakin relevan sih, karena memang di era digital seperti ini ya, untuk perkembangan teknologi itu kan makin cepat ya, makin berkembang seiring berjalannya waktu. Yang mana teknologi itu sendiri kan menimbulkan masalah-masalah baru, yang mana masalah-masalah baru itu belum ada aturannya. Itu seperti kayak privacy data, kejahatan cyber, dan juga kecerdasan buatan. Nah, dengan adanya pendekatan sosiologi ini, kita tuh semakin mudah untuk memahami hukum secara dinamis gitu. Jadi kita tuh bisa untuk menyesuaikan diri dengan adanya perubahan sosial yang ada kayak gitu. Jadi semakin relevan sih. Oh, jadi menurut Kak Febri relevan ya? Iya, Karena betul. memang kita membantu Betul. memahami masyarakat untuk lebih paham, lebih Betul. melek gitu ya. Betul. Oke, terima kasih nih Kak Febri Iya. atas pendapatnya. Iya, sama-sama. Menurut Bang Masrin, tadi kan ada penjelasan atau pendapat dari saudari Febri, gitu ya. Ada tanggapan nggak mengenai hal tersebut? Ya, dalam hal ini bahwa dalam pembuatan undang-undang itu ya, dalam pembuatan undang-undang itu harus melibatkan masyarakat. Jadi masyarakat itu akan diundang, masyarakat tersebut akan memberikan pemikiran atau ide untuk apa undang-undang itu dibuat atau bagaimana undang-undang itu diberlakukan seperti itu. Jadi dalam pembuatan undang-undang itu prosesnya itu harus melibatkan masyarakat tersebut. Sehingga dengan diberlakukan undang-undang itu bahwa undang-undang itu benar lahir dari kebutuhan masyarakat tadi yang seperti kita sampaikan. Oke. Jadi menurut Kak Febri, hukum itu memang harus adaptif ya terhadap Iya. teknologi ya, betul ya? Betul. Karena memang kalau hukum yang kaku itu dia akan cepat tertinggal. Gitu. Jadi kita butuh hukum yang responsif agar karena kan sering berjalannya waktu kan teknologi itu balik lagi ya. Teknologi itu kan memang berkembang sangat cepat. Jadi kita harus butuh hukum yang responsif agar nanti kita bisa membaca dan memahami hukum itu secara mudah gitu seiring perubahan sosial yang ada ya. Saya setuju banget. Pendekatan sosiologis ini membantu kita menjaga agar hukum tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat yang berubah. Nah, di situ pentingnya peran lembaga pembentuk hukum. Mereka harus bisa membaca realitas sosial tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar hukum seperti itu. Wah, seru banget nih, kita udah diskusi bersama ya. Dari Kak Febri, Bang Masrin, Bang Saifuddin, dan Bang Tengku sendiri. Jadi hukum itu kalau misalnya kita mau wrap up ya, hukum itu adalah dapat menciptakan kesejahteraan sosial. Setuju ya? Jadi dalam hal ini kita sudah diskusi dan ini sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jadi kita akan bertemu kembali di ruang diskusi hukum lainnya. Cukup sekian.
selamat sore. Kita berada di ruangan peradilan semu, di mana ruang pembelajaran kita mengenal mengenai proses peradilan. Yang ada di sini di sebelah kiri kita itu ada penasihat hukum, di sebelah kanan kita ada penuntut hukum, dan di belakang kita adalah para majelis hukum yang diantaranya adalah hakim ketua, hakim anggota, dan ada paniteranya, gitu ya. Dan kita ada harapan masing-masing yang akan disampaikan mulai dari Bang Masrin. Silakan Bang. Terima kasih. Dengan kita mempelajari mazhab jurisprudensi sosiologikal bahwa memang hukum itu harus diaplikasikan bukan hanya dengan melihat pasal-pasal yang ada dalam hukum, tetapi melihat keadilan sosial dari masyarakat tersebut, bahwa keadilan sosial sesungguhnya diperoleh dengan melihat nilai norma untuk keadilan sosial yang berlaku di masyarakat. Dengan harapan saya sebagai mahasiswa Unpam belajar mazhab ini, bahwa keadilan sesungguhnya itulah keadilan sosial yang berlaku berdasarkan nilai-nilai yang ada atau yang hidup dalam masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Bang Martin. Sekarang gilirannya Kak Febriani. Silakan. Iya, aku Febriani Rahma, dengan belajar mazhab sosiologikal jurisprudence. Jadi aku mengerti bahwa kita tidak bisa jadi orang yang pasif, tapi kita harus terus menjadi orang yang aktif dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Begitupun karena hukum juga seperti itu. Dan saya setelah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Pamulang ini, saya bercita-cita ingin menjadi notaris dan ingin menjadi perempuan independen yang sukses. Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Febri. Selanjutnya kita lanjutkan dari harapan Bang Tengku. Silakan. Baik, saya Tengku Triawan Akbar. Harapan saya setelah lulus dari Universitas Pamulang ini, kita bisa sukses bersama. Amin. Amin. Terima kasih Bang Tengku Wawan ya. Selanjutnya adalah kita dengarkan harapan dari Bang Saifuddin. Silakan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah tentunya kita udah belajar filsafat hukum, khususnya di mazhab sosial jurisprudence. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Bapak Dadang Sumarna, dosen pengempu filsafat hukum. Tentunya harapan saya ketika saya lulus nanti, mudah-mudahan ilmu saya dapat bermanfaat bagi masyarakat, serta dapat menegakkan keadilan itu dengan seadil-adilnya, sehingga masyarakat dapat memperoleh rasa adil itu yang sebenarnya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bang Saifuddin. Oke, kita tutup saja soal ini, dan semoga harapan saya juga nih pribadi bahwa masing-masing punya harapan semoga terlaksana, dan saya pribadi punya rencana bahwa semoga saya menjadi lawyer yang terkenal ya, dan sekaligus menjadi kurator. Itu cita-cita saya. Terima kasih. Kita lanjutkan bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.